Kan Tuhan saya, ya kan? Oh. Jadi dari TK anak kita sudah diajar, kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Tuhan saya Allah, Allah Tuhan saya. Kalau tidak Allah, bukan Tuhan saya. Itu nyanyinya ya. Nah, sudah berapa tadi itu? 2. Sampai waktu kita? Sedikit lagi ya, 5 menit. Iya, lagi. Berapa menit lagi? 10. Sekarang 26, jadi berapa menit lagi? 14. Oke, lanjut. 10 Commandments, 10 firman Tuhan. Yang pertama, jangan ada Tuhan lain selain dari aku, karena aku Tuhan yang sangat cemburu. Cemburu itu dalam bahasa Inggrisnya jealous. You are jealous? Kamu pencemburu ya? No jealous. Tapi kalau Tuhan jealous dia. Cemburu dia kalau ada Tuhan lain. Yang pertama, tidak boleh ada Tuhan lain. Yang kedua tadi apa? Hormati ayah dan ibumu supaya panjang umurmu. So long life. Honor your mother and your father, so long life. Honor itu kehormatan. Jadi kalau ada guru honor, itu namanya guru kehormatan. Honor your father, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya panjang umurmu. Yang ketiga, don't steal. Donut tulisannya, bukan donat ya. Do not steal. No steal dengan do not steal beda. Kalau no steal tidak mencuri. Kalau do not steal, jangan sekali-kali mencuri. Tulis. Do not steal. Steal itu steal. Do not steal. Jangan sekali-kali mencuri. Nanti kalian lihat ya PR-nya dalam The Choice itu tentang 10 Commandments, 10 firman Tuhan. Jangan mencuri. Nah, siapa mencuri itu dipotong tangan. Jangan mencuri. Mencuri pandang boleh, tak dihukum. Nah, tapi kalau mencuri hati, itu hukumannya itu kekal terkuat. Yang mencuri hati. Tapi kalau mencuri benda-benda, nah itu hukumannya potong tangan. Nah, jangan sekali-kali mencuri. Yang keberapa itu? 3. Nah, kemudian jangan melakukan pergaulan bebas. Ya. Jangan melakukan pergaulan bebas. Pergaulan bebas itu bisa dalam kalau dalam Belandanya Samenleven. Samen itu bersama, leven itu life, hidup bersama saja tanpa nikah. Itu Samenleven. Nah, tidak boleh itu. Jadi jangan bergaul bebas atau serumah tanpa nikah. Itu bahasa Belanda. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu lupa bapak itu apa. Jangan memperkosa atau jangan bergaul bebas juga. Oke, yang berapa lagi? Yang keempat, do not, tulis dalam bahasa Inggrisnya, do not make to make tulisannya ya. Do not make some itu tulisannya some. Don't make some idol. Don't make some idol. Do not make ya, maker misalnya. Do not make some idol. Idol itu tulisannya idol. I itu bacanya I. O itu bacanya L. Idol. Don't make some idol. Jangan sekali-kali membuat patung. Jadi itu firman Allah kepada Nabi Musa. Don't make some idol.
Jangan membuat patung dalam bentuk apapun katanya. Apakah itu in the sky, binatang yang menyerupai makhluk yang terbang di udara, gambar burung garuda atau gambar apa, tidak boleh. Atau gambar burung elang, gambar angsa, kalau itu akan disembah. Jadi don't make some idol. Tidak boleh membuat patung dalam bentuk burung-burung atau benda apapun yang terbang di angkasa. Dan juga tidak boleh membuat patung sembahan itu yang ada di darat. Dan patung-patung yang ada di dalam air. Jadi di darat, di udara, di air yang menyerupai makhluk hidup tidak boleh dibuat patungnya, apalagi akan disembah. Tapi keterangannya, kalau itu patung mainan anak-anak boleh. Kalau itu patung untuk praktek biologi, di dalam ada gambar paru-paru segala macam, itu boleh. Yang tak boleh itu adalah patung untuk disembah. Sesuai dengan ajaran Islam nih, kitab Taurat nih. Namanya tadi Kitab Keluaran pasal 20 ayat 2 sampai ayat 17. Tuh, some idol. Yang keberapa lagi? 5. Yang kelima, jangan mencuri sudah. Yang kelima, jangan bergaul bebas, jangan mencuri. Terus jangan jatuh hati kepada istri tetanggamu. Rupanya ada di zaman Nabi Musa dulu ya, orang menginginkan istri tetangganya. Tidak boleh jatuh hati kepada istri tetangga. Nah, itu tuh. Zaman sekarang ada juga, apa istilahnya tuh, rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di halaman sendiri. Istri orang kelihatan bagi dia lebih cantik daripada istri dia sendiri. Kadang-kadang lebih cantik lagi istrinya. Tetangganya itu nggak cantik, tapi jatuh hati ke tetangga juga. Gara-gara apa tuh? Karena sudah sehari-hari dengan istrinya, tidak nampak lagi cantiknya. Dia lihat lagi yang lain. Banyak orang yang berselingkuh dengan wanita yang lebih jelek dibandingkan dengan pasangannya, baik suami maupun istri. Itu apa terjadi itu? Gara-gara witing tresno jalaran saka kuleno. Pernah dengar bahasa Jawa? Witing tresno jalaran saka kuleno. Walaupun nggak cantik, dia jatuh hati juga gara-gara witing tresno. Tahu? Pernah dengar? Pernah? Witing tresno itu jatuh cinta. Tresno itu cinta. Witing tresno, orang jatuh cinta jalaran saka kuleno, akibat sering bertemu sehari-hari. Nah, itu cinta lokasi namanya. Karena bertemu sehari-hari, maka dia jatuh hati. Jadi kalau tanya, siapa pasanganmu? Istrimu? Iya, tetangga. Tanya lagi, siapa jodohmu? Kawan sama kuliah. Siapa lagi? Kawan sama kerja tuh di kantor dekat pelabuhan. Kenapa banyak orang yang sama kerja, sama mahasiswa, sama gocengan tiap hari, lalu ketemu di simpang tiap hari, kok jatuh hati? Nah, itulah orang Jawa mengatakan karena sering bertemu. Cinta hilang kalau tidak ada lagi pertemuan. Cinta bersemi karena sering bertemu. Itu namanya tadi witing tresno jalaran saka kuleno. Ya Maryam. Cuma Maryam ini yang dia dapat pasangan tanpa pacaran. Kenapa? Karena datang malaikat. Hei Maryam, kamu harus melahirkan seorang bayi. Lalu kata Maryam, bagaimana ya malaikat, aku akan melahirkan bayi, aku tak punya pacar. Aku bersemedi atau aku beribadah aja di sini. Makanan pun dari langit berupa manna dan salwa. Ini adalah kehendak Tuhan. Engkau harus siap. Umurnya baru 11 tahun waktu itu. Maka lahirlah
Nabi Isa dari Siti Maryam. Ini Siti Maryam yang ada. Setelah dia lahir datanglah orang Yahudi sekeliling. Apa katanya? Pasti Maryam ini pergaulan bebas. Maka bayi yang baru lahir itu bicara, ibuku adalah yang bersih. Maryam itu wanita suci, dan aku bayi ini dipersiapkan oleh Allah Nabiya. Jadi atanil kitaba wan nabiyya, aku diberikan kitab, aturan. Kitab itu artinya aturan. Kepada aku diberikan aturan dan aku akan dijadikan nabi. Anak kecil bisa berbicara. Jelas tuh. Jadi besok kalau ada Maryam melahirkan, kita cepat datang ke rumah dia. Kenapa? Karena anak kecilnya bisa bicara. Itu Maryam itu. Tapi orang Barat tidak menyebut Maryam, menyebut dengan Maria. Bunda Maria. Itu ya. Udah berapa tadi itu? 5. 5 saja. Ini PR bagi kalian, cukupkan sampai 10. Ya. Apa PR-nya? 10 firman Tuhan. Sampai waktu kita? 3 menit aja dianggap selesai ya. Belajar apa sudah ini? Bahasa Arab. Gitulah. Jadi tanyakan nanti bahasa Arab. Betul. Allah itu tak selama artinya di atas. Ilah itu betul artinya tidak selamanya kepada. Contohnya apa? Ana ilah su, apa artinya Ustaz? Ana ilah su. Kena ilah kepada, saya kepada pasar. Itu gitu katanya. Tidak selamanya ilah itu artinya kepada, tapi ke, saya ke pasar. Ana ilah su. Kalau Allah tak selamanya arti di atas, tapi artinya terhadap. Contohnya apa? Kutiba alaikumus siyam, diwajibkan atasmu berpuasa. Itu salah. Yang benarnya terjemahannya ala di situ kepada, diwajibkan kepadamu berpuasa. Nah, apa? Wawasan masih banyak lagi tadi itu kan kutipannya. Ta'ala, kemudian minal afati wan niqmah. Jangan nikmah lagi dibaca, niqmah. Banyak. Nah, itulah, mudah-mudahan Allah meridai kita semua. Jangan lupa Ten Commandment tadi tulis dalam bahasa Inggrisnya, juga tulis dalam bahasa Indonesianya. Lihat di internet. Kemudian ditambah lagi dengan istilah-istilah ini diketik ya. Istilah-istilah ini dengan Ten Commandment, 2 lembar saja ya. 1 lembar Ten Commandment, 10 firman Tuhan. 1 lembar dengan istilah-istilah filsafat yang menguatkan apa tadi? Menguatkan ilmu tauhid. Dan ini hanya berlaku bagi orang yang kuliah. Kalau bagi orang sanawiyah tidak perlu lagi. Wujud kita maka aja sudah selesai. Kalau kita tidak, masih apa lagi wujud kita maka? Coba. Wujud kita maka mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyat qudrat iradat ilmu hayat sama basar kalam qadiran muridan ilman hayyan sami'an basiran mutakalliman. Terakhir jangan lupa yang harus diperbanyak membacanya adalah ilmu tauhid. Tidak ada gunanya belajar fikih, belajar bahasa Arab, bahasa apapun kalau tauhidnya rusak. Tauhid harus betul-betul paling mendasar, berdasarkan kalimat la ilaha illallah. Tidak ada yang menciptakan alam semesta selain Allah, tidak ada yang wajib kita sembah selain Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.